A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu dan senantiasa masih menjalankan sunnah dan syariatnya hingga akhir yaumil kelak nanti. Kami akan menyampaikan tema ataupun judul pada kesempatan kali ini. Karena saya sendiri sebagai wali kelas 12, maka tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah setelah lulus sekolah, apakah kita harus belajar kembali ataupun kita harus bekerja? Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib, faridatun ala kulli. Di situ dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya, ataupun muslimatin. Jadi tidak ada bantahan di sana, setiap kita, ya, manusia wajib yang namanya menuntut ilmu. Namun yang perlu digarisbawahi kita sebagai umat Islam adalah ilmu agama yang diutamakan. Pada saat perang Badar, banyak sekali tawanan yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menebus itu, para tawanan itu diberi suatu recommended ataupun rekomendasi, kalau kamu ingin bebas, kamu ajarkan beberapa anak dari kami umat Islam berupa ilmu yang kamu miliki. Jadi tawanan itu ditawarkan, diberikan suatu tawaran oleh Rasulullah, apabila kamu ingin bebas, tidak ditawan lagi, kamu harus mengajarkan ilmu kepada generasi kami, yaitu umat Islam. Entah itu membaca, entah itu menulis, entah itu dari segi keilmuan yang lainnya. Tawanan tersebut menerima tawaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ilmu yang ia miliki, sehingga ia bebas. Dan singkat cerita, yaitu banyak tawanan yang ditawan oleh Rasulullah pada saat perang Badar kemudian memeluk Islam. Kalau misalkan kita lihat dari riwayat yang lainnya pula, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Kita lihat contohnya, anak kecil berusaha bagaimana cara saya untuk bangun. Anak kecil berusaha bagaimana saya bisa duduk. Anak kecil berusaha bagaimana saya bisa merangkak dan bahkan berdiri. Tidak ada yang namanya batasan dalam menuntut ilmu, karena Nabi telah berpesan menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga ke liang lahat.
Tantangan sekarang yang Bapak pegang yaitu kelas 12 sekarang, apakah setelah lulus sudah menamatkan masa jenjang 12 tahun, masa tahap belajar wajib, apakah perlu meneruskan sekolah lagi dalam jenjang perguruan tinggi? Apakah kita langsung turun ke lapangan untuk bekerja, mencari nafkah? Pesan Bapak sebagai guru agama, baik kalian yang meneruskan dalam dunia perkuliahan ataupun perguruan tinggi, jangan lupa menuntut ilmu agama di rumah, yaitu yang ada di sekitar rumah kita berupa masjid ataupun mushola, ataupun yang ada majelis-majelis ilmu tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Bapak harap janganlah kalian menghentikan belajar kalian hanya sampai di sekolah masa tahap 12 tahun formal kita menuntut ilmu. Di sini Bapak akan bawakan yaitu sebuah ayat dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini masyhur di kalangan para dai, para mubalik, para kiai, para ulama yang menganjurkan untuk menuntut ilmu, dan menganjurkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita yang menuntut ilmu agama pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah bersaksi dan telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah syahadat, yang dimana umur 4 bulan pada masa kita masih dalam buayan di perut ibu kita sudah bersyahadat, Kemudian idza qila lakum tafassahu fil majalisi, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian dalam suatu majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berlapanglah kamu, sesungguhnya Allah akan melapangkan kamu dalam segala hal. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, apabila dikatakan kepada kamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi di sini Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini Bapak akan bacakan sedikit mengenai asbabun nuzul dalam surat ini. Rasulullah biasa memuliakan golongan ahli Badar, yaitu para sahabat yang turun dan terjun langsung dalam perang Badar. Suatu hari ketika majelis berlangsung, datanglah para sahabat ahli Badar datang menuju majelisnya Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan salam. Lalu sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, yaitu pada saat yang lebih awal datang, sama mengucapkan kembali salam tersebut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun para sahabat yang bukan ahli Badar tidak mau berdiri. Akhirnya para sahabat ahli Badar itu pun berdiri. Kemudian Nabi mengatakan, tafassahu, berikanlah tempat duduk kepada ahli Badar. Karena Nabi memuliakan sangat yaitu para sahabat ahli Badar, dan berdiri ya, dan geser ke tempat yang lain agar para sahabat ahli Badar itu bisa duduk dan bisa mendengarkan petuah-petuah ataupun ilmu ataupun ajaran yang akan disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ahli Badar itu pun duduk dan sama-sama dengan para sahabat yang bukan ahli Badar sama-sama duduk mendengarkan petuah ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asbabun nuzulnya ya. Jadi ayat ini secara langsung dan tidak langsung memberikan kita agar pada saat kita ya di majelis-majelis yang dekat rumah ataupun majelis-majelis yang bisa kita gapai, seyogyanya bisa kita datangi majelis-majelis tersebut, lalu kita menimba ilmu di dalamnya, yaitu baik ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Dengan kita menuntut ilmu, otomatis iman kita itu bertambah. Karena iman itu bertambah dengan kita itu taat kepada Allah. Al-imanu yazdadu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazdadu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan kita selalu taat, diantaranya demikian. Kita menghadiri majelis-majelis agama, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di perguruan tinggi, ataupun baik yang ada di masyarakat kita. Kita hadiri, kita niat thalabul ilmi, siapapun yang menyampaikan, karena pesan Nabi, ungzur ma qala wala tangzur man qala. Lihatlah ya apa-apa yang disampaikan oleh orang tersebut, namun jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Kita harus terima siapapun yang menyampaikan ilmu, kita harus sami'na wa ta'na. Kita niat kita menghadiri majelis itu karena Allah. Walladzina utul ilma darajat. Nah, di sini. Jadi kita itu tidak putus. Ketika kita selesai menamatkan jenjang SD, lalu dilanjutkan dengan jenjang SMP, lalu dilanjutkan dengan jenjang SMK ataupun SMA, kita berusaha ya, bagaimana saya bisa kuliah ataupun ya bekerja terlebih dahulu setahun 2 tahun. Kita ambil waktu untuk melanjutkan jenjang kuliah, yaitu pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi ekstensi yang biasanya itu diberikan waktunya untuk karyawan dan karyawati hari Jumat sore, Sabtu, dan hari Ahad ataupun hari Minggu. Kamu bisa melanjutkan dalam jenjang yang lebih tinggi perguruan dengan masuk kelas karyawan, yaitu hari Jumat sore setelah maghrib ataupun asar setelah asar ya, dilanjutkan dengan hari Sabtu dan hari Ahad. Itu cukup untuk kelas karyawan. Kita sudah disibukkan dengan mencari nafkah, mencari kehidupan kita, dan juga kita disibukkan dengan untuk menambah ilmu kita ke jenjang yang lebih tinggi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Selama yang kita kerjakan itu baik, insya Allah di hadapan Allah itu pun baik pula. Selama yang kita kerjakan kita ragu, maka tinggalkanlah. Da' ma yuribuka wa khud ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, kerjakan dan ambillah ataupun laksanakan sesuatu yang tidak meragukan. Intinya pada saat kita di dunia, kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu.
utlubil ilma walau bisin, ya, dalam riwayat yang lain. Ini yang dapat Bapak sampaikan sebagai motivasi, yaitu Bapak juga sebagai wali kelas 12 menganjurkan anak Bapak setelah lulus dari jenjang SMK Pluit Raya, Bapak harap tidak semuanya terjun dalam dunia bekerja ataupun dalam dunia industri. Bapak harap ada sebagian besar dari kalian yang melanjutkan dalam jenjang perguruan tinggi. Seperti yang Bapak sampaikan, boleh kalian setahun, 2 tahun mengumpulkan untuk proses pendaftaran kuliah. Tahun ketiga kalian masuk kelas karyawan ekstensi, Jumat, Sabtu, Minggu cukup bagi kalian untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dibandingkan dengan kelas yang reguler. Nggak apa-apa. Kalau kelas yang reguler kan setiap hari masuk. Kalau kamu kelas karyawan biasanya Jumat sore, Sabtu dan hari Ahad. Itu harapan Bapak. Jadi tidak semua kalian setelah lulus SMK kalian terjun dalam dunia industri ataupun perusahaan. Bapak harap banyak dari kalian pula yang terjun dalam dunia perguruan tinggi, melanjutkan cita-cita kamu yang lebih tinggi dan menggapai harapan kamu yang kamu dambakan. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirukum syukran li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.